anak-anak, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan satu lagu untuk siap juga berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ceklek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara ayah. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan ajarkan kami apa yang perlu kami ketahui dan bantu kami dalam belajar dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Ketika Yesus masih kanak-kanak, ia melakukan perjalanan ke Yerusalem bersama ayah dan ibunya. Saat itu adalah hari raya Paskah dan orang-orang banyak memenuhi jalanan. Ibunya Maria melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Yesus. Di mana Yesus ya? Akhirnya setelah 3 hari Maria menemukan Yesus dalam bait Allah. "Anakku," seru Maria, "mengapa engkau melarikan diri?" Dan Yesus menjawab, "Aku tidak melarikan diri, Ibu. Aku berada di dalam rumah Bapakku." Ketika Yesus menjadi dewasa, ia suka mengajar orang di tepi danau Galilea. Suatu ketika ia melihat beberapa penjala ikan. Ia naik ke perahu mereka dan mengajar orang banyak yang ada di tepi danau. Ia mengajarkan tentang segala kebaikan dan segala bentuk kehidupan yang ada dalam ajaran kasih, yakni mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada para penjala ikan itu, "Tebarkanlah jalamu." Mereka mematuhinya dan mereka menebarkan jala mereka. Dan ikan-ikan yang berkilauan memenuhi jala mereka hingga jala mereka berat dan hampir koyak. Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Ia mengajar orang melalui perumpamaan. Jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, maksud Tuhan kenapa sih harus menjadi seperti anak kecil? Nah, anak-anak kecil adalah anak-anak yang baik, yang belum banyak mengenal dosa. Kalaupun sedang bermain tiba-tiba anak-anak berantem, pasti sebentar lagi sudah baikan dan tidak ada yang dibawa dalam dendam dan dibawa hingga tidur. Seperti firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau membawa amarahmu sampai matahari terbenam.
Maka anak-anak, mulai hari ini anak-anak tidak boleh marah dan jangan sampai kalau ada sesuatu yang membuat hatimu tidak enak, jangan sampai engkau bawa tidur, tetapi selesaikanlah masalahmu dan berdamailah dengan siapa saja yang hari itu membuat hatimu sedih. Nah, Yesus akhirnya mati di kayu salib. Ia mati untuk alasan yang sangat khusus, yakni menyelamatkan umat manusia dari dosa. Setelah 3 hari ia bangkit dan sekarang rohnya tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Jadi roh Tuhan ada di dalam diri kita dan menguatkan kita, dan roh Tuhan itu juga senantiasa menjaga dan mengawasi kita setiap hari. Maka anak-anak harus terus belajar berdoa, karena dengan berdoa kita membuat roh Tuhan yang ada di dalam diri kita tetap hidup dan menjaga kita. Jangan biarkan roh itu pergi sehingga tubuhmu tidak menjadi sia-sia. Teruslah banyak berdoa sehingga hidupmu menjadi berkat. Nah, ceritanya sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Yesus anak Allah. Nah, Yesus kenapa disebut anak Allah? Karena dia sendiri adalah Allah yang turun menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Nah, dia datang sebagai manusia dan dia mati untuk kita, untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Karena Adam dan Hawa pernah melakukan dosa dan itu membuat kita semua binasa. Kehadiran Yesus karena cinta Allah kepada manusia, Allah ingin dekat dengan manusia sehingga dia memberikan dirinya untuk menjadi manusia dan kemudian mati, masuk ke alam maut untuk merebut hak kebebasan yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa yang direbut oleh iblis saat Adam dan Hawa makan buah terlarang, sehingga kita jauh dari Allah. Dan lewat kehadiran Yesus menjadi manusia, Allah menjadi dekat dengan manusia dan kita diselamatkan dari dosa yang dibuat Adam dan Hawa yang menjadi dosa asal kita, dan kita dibebaskan. Itu semua karena cinta Allah, dan sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan dan menjaga kita setiap hari, anak-anak berdoa. Tugasnya yakni berdoa Bapa kami, menghafal doa itu, merekamnya, dan memberikan bentuk hasil dari engkau berdoa Bapa kami. Berikan itu kepada Ibu sebagai hasil jerih payahmu dan usahamu hari ini. Terima kasih anak-anakku, terima kasih Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati. Anak, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Libatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, berkati kami anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mulai belajar dan kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, jagai kami selalu. Berkati juga Mama dan Papa kami yang sudah berjuang dan mengasihi kami. Berkati kedua tangan mereka, dan biarlah tangan-tangan itu menjadi tangan-tangan yang
senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan-Mu yang sangat baik menuntun kami anak-anak-Mu sampai kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.